ada sesuatu yang surprise, yang membuat saya surprise di belt ini. Apa itu? Ini dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kazuko Daily. Apa kabar semuanya? Semoga baik selalu, semoga sehat-sehat selalu. Oke, ini adalah konten baru Toko Toys part 2 ya. Jadi ini part sambungan dari video part 1 kemarin tentang ini CSM Hensin Belt Arco. Di video part pertama kita sudah kita demonstrasikan basic 4 form dari Kuga, baik itu yang original version maupun di kit version ya di belt ini. Sekarang kita lanjutkan gimmick apa saja yang ada. Oke, kita bahas. Ini dia racing foam. Nah, ini dia armor dari beltnya ya. Kita unboxing dulu deh, kita buka. Oke, ini seperti ini bentuknya. Jadi ada orange-nya kayak gitu. Ada orange, ada emasnya kayak gitu. Kemudian perhatiin dulu plastiknya supaya nggak berantakan. Oke, ini adalah armor untuk belt Ultimate Foam. Jadi foam tertinggi dari Kamen Rider Kuga. Oke. Oke, nah seperti ini. Hampir nggak ada perbedaan, cuman bedanya ada di sininya aja nih. Oke, kita bahas itu nanti. Dan sekarang kemudian kita bahas ini dia handphonenya si Ichigo. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita review untuk racing foamnya. Oke, kita bahas secara detail untuk racing foamnya. Namun sebelumnya untuk Hensin Belt CSM Hensin Belt Arco ini ada sesuatu yang membuat saya surprise. Bener-bener nggak nyangka kayak gitu. Apa itu? Tonton saja review CSM ini sampai habis ya. Apa nanti yang membuat saya surprise atau terkejut dengan belt ini. Jangan sampai di skip atau jangan sampai di di close ya videonya ya. Tonton sampai habis apa sih yang mau saya surprise gitu. Oke, ini adalah foam atau armor untuk si belt ini, untuk racing foam. Jadi ini plastik sih ini, jadi bukan alloy lagi, ini plastik. Oke, terus di sininya ada emasnya kayak gitu. Kemudian di belakangnya itu ada magnet. Kemudian di sini ada tonjolan, ini buat di sini nih kan ada lubang kecil ya. Jadi dia mengaktifkan suara buat racing foamnya kayak gitu. Kita langsung pasang saja. Oke, pasangnya seperti ini aja, cukup ditempel, klok gitu, seperti itu. Oke, terus kita coba ya, bagaimana soundnya. Kita pakai Kuga aja ya, Kuga original ya. Pakai Mighty Foam dulu, racing Mighty Hensin. Oke, jadi perbedaannya adalah ada suara kayak listrik kayak gitu ya. Terus di sininya warnanya cuma emas dong, jadi merah emas kayak gitu. Jadi cuma ditambahin listrik suara-suara listrik kayak gitu.
Ya, lanjut. Oh ya, ini belum meledak monsternya. Nah, untuk racing foam ini, jadi suara ledakannya itu lebih dahsyat. Teman-teman bisa dengar ya, jadi lebih lama suara ledakannya. Oke, kita ke Dragon, Racing Dragon. Cohensin. Kayak gitu dong. Jadi suara Dragon foamnya itu kalah sama suara listriknya. Oke, sekarang ke Pegasus. Oke, ngeluarin busurnya atau pedang angin itu, pedang pistolnya. Oke, langsung saja ya ke Titan. Keluarin pedang. Satsu Tech. Oke, jadi itu suaranya untuk Racing Foam. Jadi perbedaannya itu tambahan suara listrik sama ledakannya yang panjang ya, lebih dahsyat kayak gitu. Oke, kita ke Ultimate Foam. Jadi untuk Decade versinya nggak usah ya, karena sama aja lah kayak gitu. Oke, nah kemudian kalau untuk yang Ultimate, ininya kita lepas dulu. Kita lepas dulu. Oke, kita simpan di sini aja ya. Kita pakai yang Ultimate. Ini yang sebelah kiri. Oke. Sebelah kanan. Oke, kemudian ini oke, terus ini yang ini terakhir. Oke, kita pakai Ultimate-nya. Jadi ini bedanya adalah ininya warnanya hitam ya. Terus bahasa Grongginya berbeda. Nggak tahu deh bahas apa itu yang itunya. Kita langsung pasang aja. Oke, kita aktifkan beltnya. Jadi kalau pakai armor ini tuh beltnya jadi kelihatan lebih besar ya.
dia langsung sentuh aja tanpa tempel, tanpa ini pertama kalinya saya mainin Ultimate Foam ya, jadi agak-agak kikuk gitu. Ini sebelumnya saya belum pernah, jadi video ini nih, di video ini pertama kali saya pakai Ultimate Foam ini. Coba ya. Henshin. Oh, jadi kayak gitu ya. Wah, ini dia ngeluarin api gitu ya. Ini suara pukul-pukulan sama Daguba. Oh ya, sama, cuman suara api, suara pukul-pukulan. Oke, sekali lagi deh ya. Saya masih agak penasaran. Henshin, Henshin ya. Wah, seperti itu toh. Oke. Oke, jadi itu Ultimate Foam ya dari Kamen Rider Kuga. Jadi gimmicknya seperti itu. Oke, kemudian kita langsung ke ini dia. Handphonenya kita singkirkan dulu. Oke, ini handphonenya si Ichijo. Bentuknya seperti handphone banget, benar-benar mirip banget handphone banget ya. Terus dia pakai baterai apa ya, baterai jam kayak gitulah. Ininya penyumbatnya di sini. Kemudian kalau misalkan mau isinya itu Ichijo gitu loh. Ya. Cuman hal yang disayangkan di sini adalah polos aja. Harusnya di sini pakai LED key atau stiker kayak gitu ya, biar kelihatan handphonenya aktif kayak gitu. Ini enggak gitu. Kita coba ya. Nah, itu suara apa? Oke. Misal kita asal aja. Ini soundnya banyak banget ya. 100 lebih lah, 100 suara lebih gitu. Wow. Ini bisa. Oke. Ini buat menghentikan suara gitu. Ini suara calling ya. Oke, seperti itu ya. Jadi banyak banget sebenarnya. Matiin. Jadi banyak banget sebenarnya suara-suara dari Ichijo yang di sini kayak gitu. Banyak banget. Tinggal teman-teman lihat di manual booknya ya. Nanti kalau udah punya CSM-nya kayak gitu. Terus satu lagi adalah ini di nah ini tuh stiker buat ditempel di sini ya, tempel di sini nih. Fungsinya adalah kalau misalkan teman-teman mau mainin belt ini ya, kalau tanpa stiker ini kita nggak boleh pakai gerakan ekstrim seperti lari atau lompat ya. Ini bisa jatuh karena cuman ditempel pakai magnet. Kalau misalkan mau loncat-loncat, mau lari-lari, disarankan pakai ini. Jadi ini fungsinya itu buat ngeganjel lah kayak gitu. Saya nggak pasang ya karena sayang aja gitu. Karena nggak mungkin saya buat lari-lari kayak gitu. Seperti itu ini fungsinya. Fungsi si stiker ini seperti itu kayak gitu. Oke, kita sudah selesai review atau kita bahas
gimmick-gimmick yang ada di CSM ini seperti apa dari basic formnya, kemudian racing dan ultimate-nya. Oke. Kemudian kesimpulannya adalah sebenarnya overall build ini keren banget. Bentuknya bener-bener dah bagus lah seperti yang ada di filmnya ya. Terus tapi ada dua hal yang agak saya kecewa di CSM ini. Jadi ya nama juga buatan manusia ya, nggak perfect. Apa itu? Yang pertama adalah ini di sini itu kita nggak menemui atau ngedengar suara dari main karakternya, si Godainya. Sama sekali nggak denger, nggak ada gitu loh. Kalau di rata-rata di CSM yang lain itu ada ya suara si karakternya kayak gitu kan. Kayak mungkin di Vice Gear ada suara takupingnya kayak gitu. Ini nggak ada, cuman ada Ichijo doang kayak gitu. Agak disayangkan sih kalau menurut saya. Tapi mungkin ini maksudnya di CSM ini kita benar-benar dibuat sebagai pemeran main karakternya gitu. Jadi benar-benar dibuat seperti kita godainya kayak gitu kan. Jadi nggak perlu ada suara godainya karena kitalah si godainya itu kayak gitu. Mungkin seperti itu ya dibuatnya. Jadi nggak ada suara si main karakternya kayak gitu. Itu yang pertama yang agak sedikit ya agak kurang lah kalau menurut saya, kayaknya kurang afdol kalau nggak ada suara main karakternya ya. Kemudian yang kedua adalah ini useless banget nih, nggak ada guna lah karena menurut saya. Ngapain sih harus bikin buat handphone kayak gini kayak gitu kan, daripada ini buat kayak gini. Kalau menurut saya ya mendingan udah nggak usah dibuat, jadi kan bisa lebih menekan harga belt ini ya nggak. Ini cuman handphone dong, kita cuman buat apa, nggak cuma dengerin suara si Ichijo doang kayak gitu, nggak mainin juga, nggak bakal dimainin kayak gitu seperti ini ya. Useless aja kalau menurut saya ya, kayaknya kenapa sih nggak nyambung aja gitu sama beltnya kayak gitu doang sih yang saya disayangkan. Kenapa harus ini sih, kenapa nggak ada yang lain apa kayak gitu, stang motornya si Kuga kayak atau gimana kayak gitu atau apalah kayak gitu ya. Seperti itu, sangat disayangkan. Itu dua hal yang agak kurang menurut saya di belt ini, agak kurang apa ya, agak kurang serak aja kayak gitu. Oke, gitu doang sih yang kalau semuanya fitur-fitur yang ada di belt ini juga oke lah, karena kan emang di filmnya tuh sederhana kayak gitu kan, suaranya nggak ada suara yang embel-embel kayak kamera sekarang kayak gitu. Terus dari build quality-nya pun scope-nya juga rapih gitu, keren-keren seperti itu. Oke. Dan tadi di awal-awal video saya bilang ada sesuatu yang surprise, yang membuat saya surprise di belt ini. Apa itu? Ini dia. Oke, ini dia yang membuat saya surprise dari CSM Henshin Belt Arcle ini, yaitu ini. CSM ini muat di perut saya. Ini sebagai informasi ya, saya tuh badannya gede, lingkar pinggang saya itu 110 cm. Yep. Ini benar-benar membuat saya kaget kayak gitu kan, surprise banget. Soalnya sebelum saya beli belt ini, saya tanya-tanya dulu pada teman-teman yang sudah punya gitu kan. Itu kira-kira lingkarnya berapa maksimal, dan semuanya bilang 90 cm, dan itu pun katanya sudah kencang banget kata dia, kata teman-teman ya yang sudah punya belt ini kayak gitu, CSM ini. Waduh, agak ragu tadinya, terus ya sudahlah, karena saya benar-benar pengen punya. Kalau nggak bisa dipakai ya udahlah, jadi pajangan aja. Karena bagi saya ya, kalau kita beli belt Henshin kayak gitu, kalau nggak dipakai itu rasanya kurang afdol kayak gitu, kurang gimana ya, kurang seret kayak gitu. Kalau apalagi CSM ya nggak bisa dipakai kayak gitu. Tapi ya sudahlah, saya beli aja. Dan pas saya coba, saya sedikit agak paksa dikit dan masuk ternyata, dan baik-baik saja kayak gitu. Jadi ini memang ketat banget sih,
Mungkin ini 110 itu udah sangat maksimal. Kemudian ya gitu aja deh, pokoknya berhati-hati nih bagi teman-teman yang lingkar pinggangnya udah sampai 100 kayak gitu. Hati-hati aja nih pas pakai ini kayak gitu. Kencang banget sih, jadi mungkin ya seperti saya bilang ini mungkin maksimalnya ya. Maksimalnya nih 110 kayak gitu. Masih bisa lah. Dan yang saya perhatiin sih kayaknya nih yang di extender, tali extendernya ini nih, ini kayaknya lebih pendek dari CSM yang lain ya. Ini kayaknya pendek banget kalau punya Kuga gitu ya. Tapi alhamdulillah sih ini nyampe kayak gitu. Ini yang bikin surprise banget bagi saya. Bisa pakai kayak gitu. Waduh, bener-bener kaget lah saya, di apa ya, bener-bener disangka wah. Terus kenapa bisa cukup, bisa muat? Mungkin gini, pinggang saya itu nggak terlalu besar sebenarnya. Yang saya besar itu ke depan. Jadi bagi teman-teman yang perutnya agak buncit tapi ke depan pinggulnya nggak begitu besar, masih bisa mungkin kayak gitu. Kalaupun nggak bisa, mungkin ini extendernya dipanjangin lagi aja, disambung gitu pakai talinya kayak gitu, terus baru bisa. Soal ininya mekarnya itu lumayan lebar gitu, yang pinggiran ininya nih lumayan lebar, jadi masih bisa lah 100 cm nih pinggul. Teman-teman yang punya pinggul 100 cm tuh masih bisa. Ini aja 110 loh, saya 110. Ya sih agak susah pas saya ngecek-lekin ini, karena kan badan saya gede, jadi susah kalau kayak naliin ininya itu ya, apa, beltnya kayak gitu. Oke gitu. Ini yang salah satu yang bukan salah satu sih, yang bikin saya surprise kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya bagi teman-teman yang badannya agak tambun kayak saya, jangan ragu beli. Oke gitu aja ya untuk mungkin review CSM Hensinbed Arkel ini dari part 1 dan part 2. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga konten ini bisa terus, teman-teman bisa suka Tokutoys ini ya, dari Kazoku Daily. Nanti mungkin akan ada konten review CSM yang lain dan nanti action figure gitu. Oke gitu aja, terima kasih yang sudah menonton. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Yang sebelum subscribe, yuk silahkan subscribe, terus share video ini, kalau suka like. Oke gitu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya, sampai ketemu di video-video berikutnya, sampai ketemu, ciao, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.